kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saya mau undang semua kita bangkit berdiri. Seberapa yang ada kita akan mulaikan terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Buat kesempatan pagi yang kita ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami persiapkan hati kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau yang melayakan setiap hati kami, yang melayakan setiap hidup kami.
pakai hamba-hambamu yang berada di depan ini ya Tuhan. Kita setiap pujian dan dinaikkan kepadamu ya Tuhan, boleh menjadi jumpa yang harum dalam kerajaan surga. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kuasa setan roh jahat yang datangnya bukan daripada Engkau. Bersatu hati kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memberikan salam kiri kanan depan belakang saudaraku. Allah yang baik. Yeah.
kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan naikkan bersyukur kepadamu. Dan kesempatan kami bisa memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Agar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan ya Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pelajaran. Terima kasih ya Tuhan. Kita menaikkan puji Tuhan saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Saat susah sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah menara kami, benteng pertahanan hidup kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat pagi hari ini, ketika kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami percaya pujian yang kami berikan kepada Tuhan dengan segenap hati kami itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sebentar tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Allah. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan. Kami boleh diberikan semangat yang baru. Bahkan terjadi pertolongan
diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Saya sungguh sangat diberkati sekali lewat puji-pujian yang kita naikkan, karena kita percaya dalam setiap ucapan syukur, dalam setiap pujian kita, biarlah itu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Kita akan baca secara bergantian. Saya pertama dalam ayat 35, yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu. Mana Yesus telah duduk dan orang-orang mereka menjalankan lainnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang menunjukkan sebuah perahu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab mencatat ada 3 hal yang mendasar dalam kekristenan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, di sana berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Ada 3 dasar yang dimiliki dan harus dimiliki sebagai orang percaya. Tetapi dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, saya melihat bahwa perjalanan orang percaya seringkali tidak semulus yang kita inginkan. Kita tidak hanya ada seringkali mungkin di darat, mungkin yang enak hanya ada di daratan. Tapi ada kalanya, ada waktunya, sama dalam ayat yang ke-35, 36, 37. Ayat di sana mengatakan bahwa Yesus membawa para murid-muridnya untuk menyeberang danau. Menyeberangi danau. Nah, pada waktu menyeberangi danau
Dikatakan dalam kitab Injil Lukas itu sekonyong-konyong, artinya tanpa diduga-duga laut itu danau ini yang tadinya tenang, tiba-tiba di sana terjadi amukan taufan yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu. Artinya begitu gelombang yang begitu dahsyat. Dan Alkitab katakan perahu itu penuh dengan air. Apakah Tuhan tidak ada di sana? Ada. Tuhan ada di sana. Waktu kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita mungkin berkata, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berkorban bagi Tuhan. Tapi mengapa ini terjadi? Kalau orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, saya yakin dan percaya ada pertolongan yang Tuhan akan kerjakan. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama, saya ingin membawanya, mengkomparkannya, memberikan sebuah studi banding bagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Sudah, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara silakan melihat Alkitabnya. Demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pada waktu itu, pada zaman bangsa Israel dan yang hidup pada waktu itu Nabi Elia, orang Tisbe Gilead. Ada seorang raja yang memimpin bangsa Israel, nama rajanya adalah Ahab. Tetapi raja ini adalah, sekalipun dia orang Israel, tetapi dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Tuhan berkata kepada Elia, katakan kepada Raja Ahab. Dan Elia berkata kepada Raja Ahab, dikatakan sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, itu tidak terjadi hujan selama 3 tahun setengah. Tidak terjadi hujan selama 3 tahun setengah. Apakah Nabi Elia tidak mengalami hal yang demikian? Dia alami. Apakah dia juga tidak mengalami masa kemarau di sekelilingnya? Dia mengalami. Apalagi orang Israel pada waktu itu, apalagi Raja Ahab pada waktu itu, memang betul-betul pada saat itu, waktu Elia berkata kepada Raja Ahab, mereka semuanya mengalami tidak turun hujan 3 tahun setengah. Baik itu orang kaya, orang miskin, baik itu orang yang punya pangkat tinggi dalam pemerintahan Raja Israel, maupun pada yang paling terendah. Semuanya mengalami tidak turun hujan, mengalami masa kekeringan. Beberapa waktu ini memang saya mendapatkan sebuah video bahwa bahkan berita akan terjadi suhu panas itu 54 derajat. Kalau di Indonesia itu kemarin pada tanggal 12 itu 34 sampai 37. Tapi di luar sana, di India sana itu sampai pada meleleh. Kalau kita baca, kita lihat di media sosial, meleleh, panas. Tapi masih ada turun hujan, Bapak Ibu Saudara. Seandainya 3 tahun setengah yang kita alami, kita hidup pada zaman ini, enggak turun hujan sama sekali, saya yakin dan percaya akan ada banyak sekali kesusahan-kesusahan yang dialami. Sama pada waktu itu zaman Raja Israel, bangsa Israel, Raja Ahab. Waktu Nabi Elia berkata demikian, kata Tuhan tidak akan ada
kedua, coba tolong multimedia ayat yang kedua dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Selanjutnya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Terjadi sama pada waktu murid-murid berada dalam perahu. Elia pun mengalami namanya masa kemarau. Tapi ada satu janji Tuhan yang Tuhan katakan kepada Nabi Elia, pergi engkau ke sungai Kerit. Sungai itu tidak akan pernah kering. Dia dapat memberikan engkau minum. Dan lebih luar biasanya lagi dikatakan di sana, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Burung-burung gagak bukan saudara, bukan orang tua, bukan kakak, bukan adik. Tapi Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk memberi engkau makan di sana. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan itu dalam hidup kita. Mengikut dan mengiring Tuhan. Terjadi masalah, betul. Kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita hebat dalam pekerjaan Tuhan. Kita hebat mungkin dalam berdoa. Kita sudah hebat ya. Mungkin kita datang beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, bersungguh-sungguh memberikan semua yang apa dalam hidup kita kepada Tuhan. Tapi seringkali Tuhan izinkan kita tidak hanya ada dalam zona nyaman, tapi Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam sebuah perjalanan yang menurut saya untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau Bapak Ibu Saudara, bahkan para murid pada waktu itu tidak mengalami amukan taufan yang dahsyat, tidak mungkin dalam ayat yang ke-41 dikatakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau pada waktu itu tidak terjadi ombak yang dahsyat, tidak akan ada orang pernah tahu siapa itu Yesus yang dapat menundukkan angin, yang dapat menundukkan ombak. Tidak ada yang tahu. Sama juga seperti perjalanan hidup daripada Elia. Dan ini sebuah sejarah yang betul-betul memang terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Pada waktu itu terjadi hal yang demikian. Tidak terjadi turun hujan selama 3 tahun setengah. Sehingga kekeringan di mana-mana, tapi Tuhan memelihara Nabi Elia sampai sedemikian rupa. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan di sana dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ke-22, ayat yang ke-9, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-78 dulu sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dahsyatnya Tuhan itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, setelah berapa lama waktunya sungai itu sudah mau kering. Ayat yang ke-8 dikatakan pergi, keluar. Ayat yang ke-9 dikatakan pergi ke Safat, masuk dan diam dari sana. Ayat yang ke-9 dikatakan ketahuilah bahwa aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi
dalam tuntunannya Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan mengalami setiap pergumulan-pergumulan. Tapi satu hal yang perlu kita taruh dalam hidup kita, bahwa akan ada pertolongan yang Tuhan akan kerjakan. Yang selanjutnya dalam ayat yang dalam kitab Markus, Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai 39, 44, 1, 38 saya akan bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dalam ayat yang ke-38 seakan-akan itu berbicara Tuhan biarkan. Karena memang dalam ayat yang ke-38 Tuhan Yesus itu betul-betul tidur. Betul-betul tidur. Bukan hanya tertidur, memang tidur. Waktu ombak begitu besar, mungkin kapal itu goyang kiri, goyang kanan. Tapi Tuhan Yesus itu tidur dengan nyenyaknya. Sehingga dalam ayat yang ke-38 dikatakan di sana, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apakah Engkau tidak peduli? Tapi dalam ayat yang ke-39 dikatakan demikian, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan ayat yang sangat memberkati sekali dalam ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Inilah yang sering kali terjadi dalam perjalanan kekristenan kita. Inilah yang sering kali terjadi dalam perjalanan iman kita. Kalau di dalam kitab Injil itu Lukas dikatakan, "Mengapa kamu tidak," bukan hanya tidak, kurang percaya. Kepercayaannya kurang, imannya kurang. Dan dasar kehidupan kekristenan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dalam ayat yang ke-38, murid-murid itu sekalipun dibiarkan rasanya kepada Tuhan, tapi murid-murid berharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dia panggil, dia bangunkan Yesus. Tetapi dalam ayat yang ke-40 dikatakan di sana, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita merasa ketakutan yang sangat dahsyat. Bahkan tidak jarang hari ini orang-orang percaya tidak lagi beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya percaya lagi kepada Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 di sana dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Harusnya kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi Yesus katakan kepada para murid, "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Hari ini ada banyak sekali yang mengalami ketakutan. Hari ini merasakan rasanya saya kurang percaya kepada Tuhan. Sehingga setiap pagi saya selalu berdoa, "Tuhan," kalau saya suruh pimpin doa saya berkata, "Setiap jemaat Tuhan yang terikat dalam dunia ini, yang terikat dengan dunia ini, segala kemabukan, pesta pora, perjudian, hal-hal yang najis, bahkan ikatan
luar biasa. Rasanya orang untuk takut kepada Tuhan itu sudah hilang. Untuk rasa takut kepada Tuhan itu udah gak ada. Jangankan takut kepada Tuhan, takut dilihat sama manusia udah gak takut lagi. Hari ini berbuat dosa, ya betul-betul berbuat dosa. Kemarin itu saya melihat lagi di media sosial itu sedang ramai seorang anak muda yang bekerja pada pengisian air ulang, isi ulang. Pengisian air isi ulang. Karena bosnya suka marah-marah ya, mungkin tanpa sengaja atau yang nggak sabaran kayak saya juga orangnya bukan orang yang sabaran. Saya 1 kali ngomong, 2 kali ngomong, 3 kali saya udah pasti marah kalau udah 3 kali ngomong, karena saya memang tipe orang yang tidak sabaran. Itu Ibu Sitorus kemarin bilang kalau Bapak kan lembut, Ibu kan keras, iya. Saya ketawa karena saya orang yang nggak sabaran mungkin ya. Sama mungkin itu anak muda bunuh bosnya, potong lehernya, potong tangannya, dibuang, dikuburkan. Waktu ditangkap dengan Pak Polisi, dia tertawa-tawa. Lalu ditanya, apakah kamu menyesal? Saya tidak menyesal. Hari ini orang berbuat kejahatan enggak takut. Ditanya menyesal enggak? Enggak menyesal. Ada berapa banyak hari-hari ini orang sudah enggak rasa lagi takut. Enggak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, enggak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesulitan, kesusahan boleh datang dalam hidup kita. Tapi kita dapat berkata seperti Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya perkara itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu dalam hidup kita, bahwa ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sanggup angkat 10 kilo, Bapak Ibu Saudara mengangkat 50 kilo. Artinya setiap masalah, setiap persoalan itu sesuai dengan apa yang sanggup kita pikul. Dan dalam kitab Filipi kita dapat menanggung dia, menanggung setiap perkara itu karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ada masalah tuh, mengikut dan mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tidak terlepas hidup kita dari setiap masalah. Tapi yang harus kita tahu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Ada banyak hal hari-hari ini yang membuat iman kita enggak kuat. Saya punya buku, tahun berapa saya pernah berkhotbah, saya katakan dalam buku itu Iman, Pengharapan dan Kasih, satu buku yang tebal. Pada waktu itu saya nggak tahu dipinjam atau bagaimana, tidak ada lagi buku itu, tapi saya suka sekali baca. Karena buku itu menulis seorang hamba Tuhan, menulis bagaimana perjalanan kekristenan di kota Cina. Saya ingat kira-kira tahun 90-an berapa ada seorang kenalan saya yang menikah dengan orang luar negeri, bule, dan dia bekerja di PT Exxon minyak. Dan pada waktu itu suaminya ditugaskan ke Tiongkok, ke Cina. Dia bawa Alkitab. Dia katakan kopernya dibongkar, Alkitabnya dikeluarkan. Buku-buku yang dikatakan dia seperti Kristen, Alkitab itu semua dikeluarkan. Ada banyak orang untuk beribadah aja sulit Bapak Ibu Saudara. Mereka menangis-nangis dengan darah. Bahkan nyawa jadi taruhannya. Bapak Ibu Saudara tahu yang di daerah sana, Sumatera sana, satu tempat yang sudah pernah kejadian, satu gereja yang dibakar dengan habis. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa kita begitu takut? Hari ini banyak orang, besok belum dijalani, orang itu sudah merasa gentar. Belum maju untuk melangkah, orang itu sudah merasa gentar, takut. Bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Sehingga kasus-kasus bunuh diri itu terlalu banyak. Banyak sekali. Kenapa? Besok belum dijalani, tapi sudah merasa takut pada hari ini. Kenapa? Karena lihat esok hari. Dulu di Surabaya ada seorang ibu yang kasih minum dulu anak-anaknya racun untuk mati, baru dia mati. Ditulis kenapa? Karena takut menghadapi esok hari. Sebab dia hidup ada hari esok bagi saya dan kita semua. Iman yang harus kita miliki. Biarlah ayat 40 itu menjadi teguran bagi saya dan kita semua. Mengapa kita begitu takut? Mengapa kita begitu menjadi tidak percaya kepada Tuhan? Percayalah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. 3 dasar yang mendasar yang harus orang percaya lakukan dalam hidupnya. Berbicara tentang iman, berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang kasih. Kita harus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara punya kekuatan, tapi tetaplah percaya, berpengharapanlah kepada Tuhan. Dan hari ini kita ditantang oleh Tuhan untuk beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk tidak takut, untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kemarin hari Jumat, jadi datang lagi sudah 3 minggu. Ya. Saya panggilnya kuah untuk anak-anak ini memberikan sebuah bahasa kepada yang datang kepada kami. Kuah dan istrinya kami panggil emak. Saya membuat sebuah bahasa seperti itu. Dia datang siang-siang tengah hari bolong, panas saya minta ampun. Dia datang. Dia bilang, "Punten, ampura." Iya, wah, biasa. Oh, saya lihat di belakang istrinya lagi masuk jalan. Dia cerita-cerita, dia bilang sebentar mau ada pengajian. Oh iya, kita berdoa ya. Saya bilang, "Mak, Isa Al-Masih di dalam saya sebagai orang Kristen," saya bilang, "itu adalah Tuhan Yesus." Iya. "Mak," saya ngomong lagi. Jadi saya akan berdoa kepada emak, bukan pakai Nabi Isa ya, nggak pakai Nabi Isa, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau emak sakit, emak pegang, emak juga bilang, "Tuhan Yesus tolong." 3 kali. Setiap hari Jumat, karena mereka berpikir hari Jumat adalah hari yang sakral. Ya. Dan saya lihat orang ini lebih bersuka cita. Dan kami doakan, saya katakan dari kupingnya, saya pegang dadanya, saya pegang yang itu, yang pinggang yang sakit itu. Saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan tolong, bukan hanya sembuh dalam iman saya, tapi orang ini diselamatkan bagi Tuhan. Ada yang mustahil bagi saya. Bagi saya, Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Saya katakan, saya doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya bisikan dalam kupingnya, dalam nama Yesus. Mak percaya, percaya. Ya, saya percaya. Sudah 3 minggu. Setiap hari Jumat beliau hadir. Hari ini ada banyak orang yang mulai beriman kepada Tuhan. Tapi mengapa kita sebagai orang percaya yang pertama-tama percaya tentangnya betul dalam Alkitab, yang pertama, yang kemudian, yang terakhir, yang kemudian akan menjadi yang terdahulu? Mengerti? Maksudnya yang duluan mungkin nanti akan menjadi ke belakang. Yang di belakang itu percaya kepada Tuhan akan menjadi yang terdahulu.
Mengapa kita menjadi takut dan kita tidak percaya kepada Tuhan? Dan memang harus kita menjawabnya. Kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita semakin beriman kepada Tuhan. Bahwa tidak ada perkara yang sukar dan mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tidak tahu, tidak semua jemaat bercerita kepada saya. Tapi satu hal yang saya tahu, waktu engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit, waktu engkau diperhadapkan dengan pergumulan hidup, tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya pemain musik maju ke depan. Saya rindu menyanyikan lagu pujian Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan, Ku Rasakan Kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kami sungguh rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh rasakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan.
kami yang ada di depan, kami yang ada di belakang. Kami percaya Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan jamah kami di dalam nama Yesus. Tuhan lawan kami, Tuhan jamah hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hari kami di depan, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat tuntunan Tuhan. Kami akan melihat segala keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahkan ada sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya dan kami mengaminkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang luar biasa yang sudah memberikan kuasa kehadiran semua tentunya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kawan mulai komunitas. Mari bersama dalam doa. Mengucap syukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan sepanjang bulan, sepanjang hari hingga saat ini. Kami akan kepada mengucap syukur. Kami akan memberikan ya Tuhan sebagian berkat yang daripada Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami akan memberikan sedikit daripada apa yang kami punya. Kiranya Tuhan Kau melayakan setiap tangan kami. Tuhan berkati kami semua. Kiranya ya Tuhan Kau saja ya Tuhan yang mendapat pemberkatan setiap tangan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memberikan dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya bumi ya Tuhan. Ibu Meme tanggal 13 Mei, Bapak D Sitorus 14 Mei hari ini, bahkan juga Bapak Kelvin 14 Mei hari ini. Doa kami semua seluruh sidang jemaat biarlah semakin bertambahnya usia, semakin
kita akan adakan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ya. Ibadah kenaikan Isa Al-Masih naik ke sorga pada tanggal 18 Mei jam 8 pagi. Jadi kami di tempat ini hari Kamis kita semua ada ibadah. Boleh dibawa saudaranya, temannya, semuanya untuk kita boleh bersama-sama beribadah bersama-sama. Kita akan bantu doa bagi saudara-saudara siman kita yang saat ini sedang sakit. Bahkan juga kita akan berdoa bagi calon legislatif dari PSI. Ini Bapak Simanjuntak Opung dan Bapak Simanjuntak Cucu. Nomor berapa? Nomor itu. Pak Simanjuntak nomor 4. Nomor 2. Dan ada ya. Banyak calon legislatif di tempat ini. Biarlah kalau menang oleh karena Tuhan, biarlah menyerukan nama Tuhan, membela yang benar, ya. Tetap di jalannya Tuhan. Kita dukung dalam doa biar Tuhan Yesus menolong. Bapak Gembala tidak ada pada saat pagi hari ini. Beliau sedang melayani pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di Dadap GPIA Manai. Tidak ada lagi yang lain. Saya langsung untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Meme, kami berdoa untuk Bapak Desitorus, Bapak Kelvin. Tuhan, kami percaya usia yang bertambah, biarlah pengenalan kepada Kristus semakin bertambah. Kami percaya Tuhan terus memberkati mereka yang berulang tahun. Tuhan jamah hidup mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Mama Merlin, kami berdoa untuk Bapak Merlan Sigalingging. Kami berdoa untuk Ibu Acun setelahnya jatuh Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bagian tubuh yang mengalami sakit Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lady Tuhan. Setelahnya pasca operasi Tuhan jamah, berikan pertolongan, berikan kesembuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Simanjuntak, juga berdoa untuk Bapak Filipus Sugito Simanjuntak. Kami percaya biarlah kalau Tuhan yang memilih mereka, kalau Tuhan yang mengangkat mereka, biarlah mereka dapat menyerukan suara kebenaran, biarlah mereka dapat memberitakan juga setiap kebenaran firman Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati mereka yang melayani di desa-desa dan di kota-kota, memberkati setiap pemberita-pemberita firman Tuhan, baik yang di kota, baik yang ada di desa-desa, dimanapun mereka melayani Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan.
pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya kalau mereka sedang menghadapi tantangan yang sulit, Tuhan berikan kemenangan, sehingga di esok hari mereka boleh kembali lagi beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayanan Bapak Gembala di dada. Kami percaya kuasa Tuhan juga dinyatakan di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu pada saat pagi hari